Dan kini tiba saatnya panelis ketiga kami beri kesempatan dan silakan nanti kandidat ketiga menjawab pertama, lalu dilanjutkan kandidat keempat, disusul kandidat pertama dan terakhir kandidat kedua. Panelis yang ketiga kami persilakan, waktu Anda 2 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Provinsi Sumatera Utara Apindosu. Di sini saya hanya memberikan pertanyaan yang singkat dan mungkin juga itu yang menyangkut ke perusahaan. Begini, di perusahaan biasanya itu banyak pekerja yang merupakan yang ada di divisi legal officer, yang kemudian untuk meningkatkan prestasi mereka itu masa depan mereka itu meningkatkan pendidikan mereka itu menjadi seorang advokat. Setelah menjadi seorang advokat, dia kan tidak mungkin mau bekerja di perusahaan lagi, resign dia dari perusahaan. Setelah dia resign, dia menjadi advokat daripada perusahaan yang melawan perusahaan dia bekerja sebelumnya. Bagaimana pandangan para kandidat tentang etika moral daripada si advokat tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk panelis yang ketiga. Kami persilakan kandidat ketiga untuk menjawab yang pertama. Waktu Anda 3 menit. Silakan. Terima kasih dari Apindo, panelis ketiga. Ini kan masalah etika ya. Ya, kalau masalah etika itu sangat rentan kepada profesi advokat. Kita lihat dulu posisi kasusnya apa, Bu. Ketika seseorang yang menjadi advokat melawan ketika dia legal officer di perusahaan itu, yang Ibu katakan demikian, kita lihat dulu posisi kasusnya. Jadi kan tetap juga ide di sini kan. Yang bilang Bung Charles tadi. Apa idenya, Bu? Ketika kita menerima laporan dari pihak perusahaan yang pernah di legal officer, kita kan melihat posisi kasusnya apa uraian yang dilanggar si etik tadi, advokat. Kita lihat dulu uraiannya, apa yang dilanggar. Kalau dia membuka rahasia perusahaan, ya jelas-jelas dong. Ya kan, membuka brand orang. Kan gitu kan? Tapi kalau hanya sepanjang dia menjalankan profesi advokat, kita sudah mempelajari uraian singkat perkara yang dilaporkan oleh si X perusahaan tadi. Ya udah. Apa yang mau dilanggar? Kalau jelas itu tidak melanggar kode etik. Tapi membuka rahasia mantan dia bekerja di perusahaan tersebut, brandnya dibuka, segala macam, ya jelas-jelas itu etik. Dia memegang perkara melawan dia tempat bekerja di perusahaannya. Itu aja, panelis. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 3. Selanjutnya kandidat nomor 4. Waktu Anda juga 3 menit, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Teti dari Apindo. Pertanyaan Bu Teti ini sangat menarik, tapi mudah-mudahan di Pradi kita tidak ada yang demikian. Setuju ya kawan-kawan ya? Tidak ada Bu. Mudah-mudahan dengan kualitas dan rutinitas pelaksanaan rekrutmen dari advokat Pradi kita, mudah-mudahan kita selalu ajari patuhilah kode etik. Ada 2 yang harus sangat dipegang, kerahasiaan klien, ya, kerahasiaan klien itu sangat dipegang. Kemudian tanyalah kepada diri kita apakah perbuatan kita itu salah atau tidak kepada orang lain, kepada rekan kita. Itulah apa inti dari kode etik itu. Mudah-mudahan tidak ada, gitu Bu. Tapi kalau memang ada, kita akan memperkuat Dewan Kehormatan kita. Mungkin sekarang kita tidak ada pengawas, ya. Apakah nanti kita akan adakan pengawas untuk para advokat-advokat ini? Karena ini bisa meminimalisir kelakuan-kelakuan yang demikian. Tapi harus kita ingat bahwa pekerjaan utama dari para advokat adalah sengketa.
Kalau tidak ada sengketa, maka dia akan tetap di perusahaan, Bu. Tapi kalau banyak sengketa, dia pasti akan menyelesaikan sengketa itu, baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Saya yakin bahwa advokat Kota Medan tidak demikian. Minimal ke depan kita akan sampaikan, jangan melanggar kode etik, kita perkuat Dewan Kode Etik kita supaya bisa mengawasi perbuatan-perbuatan dari anggota kita, dan kita akan selalu latih mereka, ya, walaupun mereka di perusahaan kita akan undang, kita akan latih supaya mereka tetap menjalankan profesinya sesuai dengan etika, ketentuan dari organisasi dan undang-undang advokat. Demikian. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 4. Selanjutnya kandidat yang pertama, waktu Anda juga 3 menit. Kami persilahkan. Terima kasih buat Ibu, kita sama-sama perempuan. Masuk dia ya. Inilah kelebihan kalau kandidatnya perempuan. Tadi pertanyaan dari Bu Teti, apabila mantan karyawan menjadi advokat dan dia mendapat case dari permasalahan dari perusahaan tersebut. Jadi sebaiknya memang apabila dia sudah menjadi advokat, dia tidak memegang case tersebut. Sebaiknya dia menolak. Dia tolak itu. Karena dia sudah tahu dapurnya perusahaan tersebut. Itu etikanya ya Bu. Namun kita sebagai seorang pengacara memang itu profesi kita. Kita sesuai dengan teken kuasa, ya, teken kuasa. Jadi kalau dari sisi profesi kita akan menerima itu. Namun dari sisi etika harus kita tolak. Tergantung kepada pengacaranya. Namun apabila saya terpilih sebagai ketua DPC Pradi Medan, kita akan mengedukasi seluruh anggota kita. Mana yang baik untuk dikerjakan, mana yang tidak baik dikerjakan. Masih ada waktu. Dan apabila terlanjur anggota kita melakukan hal tersebut dan diadukan oleh lawannya, maka kita akan berusaha untuk bermusyawarah supaya tidak menjadi masalah. Dan kebetulan saya memegang sertifikat mediator juga. Jadi saya sudah terbiasa untuk mendamaikan orang-orang yang bermasalah. Dan kebetulan case yang banyak di kantor saya itu, saya sebelum berlanjut ke persidangan atau laporan ke polisi, saya selalu mengupayakan untuk bermusyawarah dulu sesuai dengan sertifikat yang sudah saya dapatkan, yaitu mediator. Dan kebetulan itu adalah memang sifat saya untuk mendamaikan. Karena moto saya, damai itu indah dan juga bisa menghasilkan hepeng. Ya. Jadi kita untuk mendapatkan hepeng itu juga tidak dengan bermasalah. Dengan berdamai pun kita bisa mendapatkan hepeng, ya. Terima kasih untuk Ibu Teti. Baik, terima kasih kandidat nomor 1. Selanjutnya kandidat nomor 2. Sama juga waktunya 3 menit, kami persilahkan. Roso. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi kalau bicara profesi, jadi saya coba pisahkan. Ada perbedaan antara profesi dan yang bukan profesi. Dalam bahasa Jawanya saya sebut layman. Apa bedanya? Profesi, katanya ada profesi tukang becak, penyanyi, dokter, pengacara dan sebagainya. Nah saya hari ini bisa menjelaskan bahwa
Yang disebut profesi adalah sekumpulan orang yang menjalankan pekerjaannya yang diikat dengan kode etik. Nah, jadi sepanjang yang diikat dengan kode etik itulah disebut sebagai profesi. Sedangkan orang lain yang menjalankan pekerjaannya tapi tidak diikat dengan kode etik, itu bukan disebut sebagai profesi. Jadi berangkat dari pertanyaan Ibu tadi, apakah yang dilakukan oleh mantan legal officer yang kemudian menjadi pengacara dan menggugat perusahaan, apakah itu melanggar kode etik? Saya coba pisahkan. Ada etik dan ada etis. Kalau etik tercantum di dalam suatu aturan yang tertulis. Kalau ditanya secara etik itu tidak melanggar kode etik. Tapi ketika ditanya secara etis, etis itu berdasarkan asas kepatutan. Yang dilakukan oleh legal officer yang menggugat perusahaan tidak etis. Dan itu harus digaungkan dari sekarang bahwa advokat sebagai profesi yang mulia harus menjunjung tinggi nilai-nilai etis. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 2, 3, 4, dan 1 yang sudah menjawab pertanyaan panelis yang ketiga. Kita beri tepuk tangan dulu untuk panelis dan keempat kandidat calon ketua DPC Pradi Medan.